kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat? Yuk saksikan, enjoy! Saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Ada beberapa filsafat yang saya baca. Yang pertama, filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat komprehensif atau menyeluruh, yakni seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasari diri pada Pancasila. Yang ketiga, filsafat dalam arti analisis dan logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep lebih memacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi. Di sini filsafat diartikan sebagai sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. Sistem filsafat. Apa itu sistem filsafat? Sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Yang pertama, dalam sidang BPU PKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophic Grand Flag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Philosophic Grand Flag, atau jika boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Soekarno 1985. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan yaitu: 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtun, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukannya tersendiri. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan, sehingga menemukan aspek sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal, menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolok pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPU PKI hingga pengesahan PPKI. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara dapat didasarkan filsafat adalah dasar filsafat kehidupan kenegaraan itu atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintah, perekonomian nasional, hidup bangsa, hubungan warga negara dan negara.
dan menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Gracilite, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus menyadari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 3 Ayat A berbunyi, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Alasan yang kedua, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada, berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia. Pengertian filsafat oleh J.A. Legiton mengajarkan tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem dan pandangan hidup bangsa negara Indonesia terdiri dari 5 sila yang saling terkaitkan dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antar sila Pancasila bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Hal-hal yang memengaruhi kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang pertama adalah kekuatan dan kestabilan, yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai luhur, keunikan, dan kekayaan khas bangsa Indonesia yang memberikan kestabilan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, keberlanjutan dan keabadian, yaitu nilai-nilai luhur membuat Pancasila relevan dan terus berlanjut sebagai dasar negara. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Pancasila mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjamin kesetaraannya. Kemudian yang keempat, keberagaman dan kesatuan. Pancasila mendorong keberagaman bangsa dan menyatukannya dalam satu tujuan bersama. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Pancasila mendasari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesatuan ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar sekumpulan sila yang terpisah, melainkan Pancasila merupakan suatu sistem yang utuh dan berkelanjutan. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus Smith ad Nolan. Tidak hanya di zaman Yunani yang melahirkan peradaban besar yang melalui pemikiran para filsuf di zaman modern sekarang. Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam teknologi, yang mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman, security, dan kenikmatan komfort. Pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena tidak tahu dengan makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin memainkan peran yang penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa faedah filsafat yang kita pahami yaitu sebagai berikut. Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjaga kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar pembuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman manusia pada waktu sekarang. Terus yang ketiga,
Filsafat adalah memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih kritis, dan lebih pandai. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat yaitu pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, agar dapat mempertimbangkan jawaban rasional dan mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Yang kedua, agar dijabarkan sehingga menjadi operasional dalam bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, membuka dialog berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menjadi kerangka evaluasi segala kegiatan yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara, bermasyarakat. Pertanggungjawaban rasional merupakan aspek bagi pengolahan filosofis Pancasila meskipun beberapa aspek yang masih dipertimbangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu paling umum yang mengandung usaha mencari kebijaksanaan dan cinta akan kebijakan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal itu berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Hai, sini dong. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah menarik perasaan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.